Halo, apa kabar anak ibu semua? Semoga anak-anak ibu semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat meskipun belajar di rumah. Bertemu lagi dengan Ibu Era di sini. Hari ini kita akan belajar matematika, tema 8, Praja Muda Karana, subtema 3 dan 4. Tujuan pembelajaran kita hari ini, siswa dapat menyajikan data dalam bentuk diagram batang. Selain dalam bentuk tabel, data dapat juga disajikan dalam bentuk diagram batang. Berikut ini adalah data siswa yang bermain alat musik tradisional. Alat musik rebana dimainkan oleh 8 orang siswa. Angklung dimainkan oleh 5 orang siswa. Gamelan juga dimainkan oleh 5 orang siswa. Seruling dimainkan oleh 3 orang siswa. Tifa dimainkan oleh 2 orang siswa. Dan yang terakhir, sasando dimainkan oleh 1 orang siswa. Yuk kita buat diagram batang berdasarkan data di tabel ini. Langkah yang pertama, buatlah sumbu X dan sumbu Y yang saling tegak lurus. Sebaiknya kita menggunakan buku kotak-kotak kecil supaya kita tidak perlu lagi mengukur jarak atau ukurannya dengan penggaris. Pertama, kita buat garis mendatar atau sumbu X dan garis tegak atau sumbu Y. Langkah yang kedua, tuliskan jenis data pada garis yang mendatar atau sumbu X. Data pada tabel adalah jenis alat musik. Kita tuliskan pada sumbu X, rebana, angklung, gamelan, seruling, tifa, dan sasando. Langkah yang ketiga, kita tentukan bilangan yang menyatakan jumlah dari jenis data yang sudah ditentukan. Kita tuliskan banyak siswa di sumbu Y. Kita mulai dari angka 0. Lalu berurutan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kita batasi hanya sampai angka 9 saja, karena angka tertinggi pada tabel hanya sampai 8. Kita sesuaikan dengan angka di tabel. Lalu kita lihat data yang pertama, yaitu rebana. Ada berapa banyak siswa yang memainkannya? Ada 8. Maka kita buat titik yang sejajar dengan rebana dan banyak siswa, yaitu 8. Selanjutnya, angklung ada 5 siswa. Kita buat titik yang sejajar dengan angklung dan jumlah siswa 5 orang. Gamelan juga ada 5 orang siswa. Seruling sejajar dengan 3 orang siswa. Tifa sejajar dengan 2 orang siswa. Terakhir, sasando 1 orang siswa. Langkah yang keempat, buatlah persegi panjang yang tingginya menunjukkan jumlah pada setiap jenis data. Besar persegi panjang harus sama. Kita bisa mengarsir atau mewarnai persegi panjang agar diagram kita lebih bagus. Sesuaikan dengan titik yang sudah kita buat tadi. Ukuran persegi panjang harus sama besar dan jaraknya juga harus sama. Nah, sekarang diagram batang kita sudah jadi. Cukup mudah, bukan? Contoh kedua, kita akan membuat diagram batang berdasarkan tabel berikut ini.
Tabel ini menyajikan data warna rumah. Warna rumah merah ada 8, kuning 6, hijau 10, dan biru 4. Kita buat garis mendatar dan garis tegak. Pada garis mendatar kita tuliskan warna-warna rumah, merah, kuning, hijau, dan biru, dengan jarak yang sama. Lalu pada garis tegak, kita tuliskan banyak rumah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan 10. Kita batasi hanya sampai angka 10 saja, karena banyak rumah yang paling besar, angkanya adalah 10. Selanjutnya kita membuat diagram batang pada data yang pertama. Merah sebanyak 8 rumah, kuning sebanyak 6 rumah, hijau 10, dan biru 4 rumah. Nah, sekarang kita jawab pertanyaan berdasarkan data tersebut. Berapakah jumlah rumah yang paling banyak? Jumlah warna rumah yang paling banyak adalah 10. Berapakah jumlah rumah yang paling sedikit? Jumlah warna rumah yang paling sedikit adalah 4. Berapakah perbedaan rumah warna merah dengan warna kuning? Perbedaan warna merah dengan warna kuning adalah merah 8, kuning 6. Jadi perbedaannya adalah 8 dikurang 6 sama dengan 2. Berapakah jumlah semua rumah? Jumlah semua rumah adalah 8 ditambah 6 ditambah 10 ditambah 4 sama dengan 28. Demikian video pembelajaran hari ini. Semoga pembelajaran hari ini dapat anak-anak pahami dan dapat mengerjakan soal-soal yang akan Ibu berikan. Ibu kembali mengingatkan, di masa pandemi ini, anak-anak selalu menjaga kesehatan dan melakukan 3M. Memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Semoga kita selalu diberikan kesehatan. Sampai jumpa.